Kalau kita melakukan sebuah dosa besar sekali, sangat besar dosa kita, tetapi dosa besar ini tidak menyebabkan kita menjadi suudzon kepada Allah, dan mungkin Allah akan mengampuni dosa saya begini besar, karena sudah sangat memalukan dosa ini saya lakukan, tak mungkin Allah akan mengampuninya. Sudah ditutup itu tobat oleh Allah buat saya, begini besarnya dosa saya. Berarti kan tidak husnuzon dia, justru sebaliknya dia suudzon kepada Allah. Dia seolah-olah menganggap Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada hambanya yang bertobat. Nah, kalau hal itu adalah dimiliki atau dirasakan oleh seorang ketika dia berdosa, begitu besarnya dosa itu, tapi dia tidak terhalang untuk husnuzon kepada Allah yang Maha Pengampun, maka dianggap saja dulu kecil ini dosa, dianggap dia kecil. Karena apa? Pengampunan Allah yang lebih besar. Jadi kecilnya itu bukan dibandingkan dengan dosa orang lain, tapi dibandingkan dengan besarnya pengampunan Allah. Man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi zambal. Siapa saja yang mengetahui Tuhannya, maka dia menganggap kecil di hadapan Allah, hadapan kemuliaan Allah akan dosanya. Itu. Jadi kalau orang tasawuf mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ini kata daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi sebenarnya, yang merupakan hadis yang didapatkan dari Rasulullah lewat mimpi. Kemudian ada yang mengatakan man arafa kalbahu faqad arafa rabbahu. Man arafa kalbahu maka faqad arafa rabbahu. Ada yang mengatakan man arafa rohahu faqad arafa rabbahu. Man arafa jasadahu faqad arafa rabbahu. Ini para ulama-ulama tarekat tasawuf begitu ya. Karena memang begitu. Semua apa yang ada di dalam diri kita ini, makanya dikatakan kan ada ayat mabsurah. Ada namanya ayat mabsurah, ada namanya ayat masturah, ada namanya ayat manzurah. Ayat mabsurah itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Manusia ini ayat mabsurah. Nabi anfusikum afala. Kemudian ayat masturah itu adalah Al-Qur'an. Kemudian ayat manzurah itu adalah alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah. Apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa suyirat, seterusnya. Itu ayat-ayat manzurah. Nah, ketika seorang hamba ingat akan kemuliaan Allah yang begitu besar pengampunannya, maka sebesar apapun dosanya masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan pengampunan Allah yang begitu besar. Begitu juga bagaimanapun banyaknya perbuatan dosa kita, maka pengampunan Allah masih lebih banyak. Masih lebih banyak pengampunan Allah. Azamatul zambi, besarnya dosa, indah murtaqibihi, di sisi orang yang menumpuk-numpuk dia itu dosa, ala wajahnya dua wajah. Ahadihima, salah satu daripada wajah itu, ayyazama indahu azamatan tahmiluhu ala taubati. Pertama, bahwa perasaannya merasakan dosanya yang besar itu mendorong dia ala taubati minhu, atas bertobat daripada itu dosa. Ini yang pertama. Wal iqla'anhu, dan mencabut diri daripada dosa itu. Wasaddaqal azma, dan ia membenarkan akan rencananya, dia buktikan cita-citanya untuk bertobat. Ala alla yauda ila mitri, supaya dia tidak akan kembali kepada seumpamanya. Jadi ini yang pertama daripada dua wajah orang-orang yang menumpuk dosa. Jadi ingatnya bahwa dirinya berdosa itu mendorong dia untuk senantiasa bertobat dan dicabut diri daripada semua sebab-sebab yang akan menjerumuskan dia kepada perbuatan dosa. Fahadhihi azamatun mahmudatun, maka ini adalah merupakan suatu kebesaran yang sangat terpuji. Artinya perasaan memiliki dosa besar semacam ini termasuk adalah perasaan yang sangat terpuji, anggapan yang sangat terpuji, karena dia menganggap dosanya lebih besar.
Misalnya kita mengatakan anjumu fis samai aqallu min dzunubina, bintang-bintang yang ada di langit jauh lebih sedikit dibandingkan dosa kami. Wa illam taghfir lana fana numin khaibina, kalau kau tidak ampuni dosa kami, Allah, kami orang rugi, kami menjadi orang rugi. Wa hiya min alamati imanil abdi, dan ini perasaan semacam ini adalah termasuk dia sebagian daripada tanda-tanda keimanan seorang hamba. Kama kunna, sebagaimana kami katakan, kalau Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan meridai oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya, innal mu'mina yara dzunubahu, sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya ka'annaha fi asli jabal, seolah-olah dia berada di dasar gunung. Yakhafu ayyaka'a alaihi, dia sangat khawatir kalau gunung itu runtuh lalu dia ditimbun oleh gunung itu. Itu perasaan daripada orang yang beriman ketika dia berdosa. Wa innal fajira, sedangkan orang yang fajir tidak mukmin, yara dzunubahu kadzubabin, ia melihat dosanya bagikan seekor lalat, wa ka'ala antihi, yang hinggap di hidungnya. Qala bila dia berkata dengannya, hakadha, seperti ini, fa'atarahu, maka dia menerbangkannya. Wa yuqal, dan dikatakan inna ta'ata kama istasgarta, sesungguhnya perbuatan taat itu kullama istasgarta atau kullama istasgirat kaburat indallahi, manakala perbuatan taat itu kita anggap kecil, sesungguhnya ada besar insyaallah. Misalnya begini, kita hujan-hujan datang mengaji, saat orang lain pada tidur mungkin menikmati tempat tidur sambil menonton TV ataupun apa saja, kita tinggalkan dia. Tapi kita mengatakan masih kecil ini kalau dibandingkan dengan mujahadahnya para wali, masih sangat kecil. Nah, perasaan kita mengatakan masih sangat kecil, perbuatan baik kita justru di hadapan Allah sangat besar. Ketika kita mengatakan sangat sedikit yang bisa hamba lakukan untuk diri engkau ya Allah, maka justru Allah akan mengatakan dia sangat besar. Qala sannifu rahimahullah ta'ala, wa innal ma'siyata, dan sesungguhnya maksiat kullama ustuzimat sagorat, sesungguhnya kemaksiatan itu setiap kali dianggap besar itu maksiat, sagirat indallahi, dia akan menjadi sangat kecil insyaallah. Artinya begini, kita misalnya tidak bisa dapat salat berjamaah di masjid satu kali, kita biasa misalnya salat berjamaah, ini kita anggap sebagai satu maksiat, kita anggap menjadi suatu kerugian. Betapa kurang ajarnya saya Allah, tidak bisa menghadiri undangan itu, tidak bisa menghadiri panggilan itu untuk kali ini, sangat kurang ajar hamba ini, tak punya rasa malu. Nah, justru kita anggap bahwa itu merupakan kesalahan besar. Kita meninggalkan salat berjamaah itu kesalahan besar bagi saya. Justru Allah menganggap dia kecil. Allah tidak apa-apa, karena yang penting kamu menyadari kesalahanmu. Nah, seolah-olah begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dengan kita ya berbeda dengan kita. Misalnya begini, kita di sekolah saja, di kelas, ketika anak berturut-turut salah jadi kan seringkali kita pecat ya. Kalau sudah 3 kali ini berturut-turut kita hukum, diberikan peringatan dan bisa kita pecat. Ini ukuran apa? Ukuran daripada kebaikan kita kepada itu sana. Karena memang boleh misalnya, karena ketimbang dia nanti kita ajar tidak ikhlas, kita pun tidak ikhlas mengajar dia, mungkin kita berikan jalan keluar. Gimana nak kalau ikhlas bisa belajar rajin sana, saya juga akan ikhlas melepaskan kamu gitu. Nah, ini maksud saya adalah kalau kita bandingkan diri kita dengan Allah, maka sangat tidak ada kebaikan kita terhadap sesama dibanding dengan Allah kepada kita. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya dosa kita, dia berikan kita peringatan, tapi kita lagi berbuat jahat. Diberikan kita peringatan, lagi berbuat jahat. Allah tidak akan pernah mengatakan pokoknya keluar kamu dari sini, kecuali yang sering saya katakan juga, orang-orang murtad itu orang-orang yang diusir oleh Allah.
Mereka kan banyak yang berdalil bahwa dirinya setelah membaca Al-Quran baru saya berperasaan baik, bisa meninggalkan Islam ini, saya mendapatkan keselamatan di sini katanya. Saya setelah istikharah berkali-kali baru saya bisa keluar daripada Islam ini. Itu kan bilang beristikharah dulu dia. Kalau mau murtad, dia tidak tahu bahwa dia diusir oleh Allah. Kamu tidak usah tinggal di rumah besar ini. Ini rumah besar, kamu harus tinggal di gumuk reot di atas jurang yang sewaktu-waktu akan jadi longsor, kau ditindih, kau dimakan oleh binatang berbisa di dalam jurang. Itu seharusnya. Tapi dia membenarkan diri ya, seperti tadi itu ya. Itu namanya orang sedang mati hatinya. Dia justru tidak mengatakan saya rugi. Dia justru mengatakan senang saya tinggalkan Islam ini. Itu tandanya mati. Dia menganggap bahwa tidak ada apa-apanya kalau dia murtad. Lalu apa yang membuat mereka termotivasi seperti Sukmawati itu masuk hidup? Ya Allah, Ibrahim Saiful Ibrahim masuk Kristen. Dia pasti sampai sekarang mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran untuk membenarkan dirinya sebagai seorang murtad. Dia cari ayat-ayat pembenaran. Misalnya dia ayat-ayat jihad itu dia jadikan alasan. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah olehmu orang-orang musyrikin itu sebagaimana mereka merangi kamu. Ini katanya oleh Ibrahim, Saiful Ibrahim itu ayat, masa namanya kitab suci kok menyuruh orang manusia memerangi sesamanya lantaran berbeda keyakinan. Kitab suci macam apa itu katanya? Nah ini karena tidak paham. Sama seperti itu yang namanya Hermando itu, yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu sholat di dalam Al-Quran. Karena apa? Dia baca terjemahannya saja, tidak pernah belajar balanya, tidak pernah belajar bidang ini. Kenapa dia tidak lihat akhirnya sholat tadi dulu kisah silang masa lain? Wa Qur'an al-Fajr ila Qur'an al-Fajr karena masbuda. Dirikan sholat di dulu kisah, dirikan sholat karena tergelincirnya matahari. Dalam kata-kata di dulu kisah itu termasuk salat zuhur dan asar di situ. Iza kasatil lail termasuk maghrib dan isya. Wa Qur'an al-Fajr wa Qur'an al-Fajr. Qur'an al-Fajr itu subuh. Nah satu ayat ini sudah mengandung 5 waktu untuk menjadi penafsiran daripada as-salat inna salat al-mu'minina kitabah mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi kaum mukmin ada satu kewajiban yang sudah ditentukan. Dijelaskanlah oleh ayat ini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sudah lengkap satu ayat ini 5 waktu. Itu. Sama dengan ini Akhir Sirot yang mengatakan tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang adanya Allah. Kayaknya beliau itu tidak pernah belajar balaghah. Sama dengan anak-anak kita dulu, pernah ada yang tamat di pondok, begitu dia masuk di UIN, tiba-tiba dia bertanya, di dalam Al-Quran tidak ada yang menyuruh kita untuk Islam. Kita hanya disuruh beribadah. Jadi bagaimanapun cara beribadah yang diterima oleh Allah, tidak ada perintah dalam Al-Quran yang mengatakan kita Islam. Dia lupa pelajarannya yang hanya ini yang namanya kabarnya lafzat isya'iyah makna itu. Dia lupa tentang apa? Al-khabar atau istifham mutaghayyir siyaq ilal amr. Fahal aslamtum itu sebenarnya itu artinya istifham mutaghayyir siyaq ilal amr, yaitu istifham yang berubah haluan kepada perintah. Maka hal aslamtum itu artinya Islamu, salah Islamlah kalian. Ini tidak diingat. Bagaimana dia akan mungkin bisa menemukan tentang paham yang seperti itu di dalam Al-Quran kalau dia hanya baca terjemahannya. Saya 100 kali baca Al-Quran tidak pernah temukan katanya ada waktu sholat di dalam Al-Quran, karena dia hanya baca terjemahannya. Bagaimana mungkin? Nah inilah sebabnya kita selalu berharap kepada yang muda-muda supaya betul-betul mari kita gali Al-Quran ini berdasarkan ilmu. Biar orang lain mungkin hanya dengan terjemahannya, supaya kita bisa meluruskan mereka. Jangan sampai hanya memahami Al-Quran ini dengan terjemahan. Karena apa? Arti leksikal itu tidak seringkali tidak seperti makna yang diharapkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak cukup hanya dengan makna leksikal yang ditemukan dalam kamus saja, tapi dia seringkali mempergunakan makna-makna yang non leksikal.
Karena ada tauriyah, ada majaz, ada istiarah, ada istiarah makniyah, ada istiarah al-asliyah dan lain sebagainya. Ini makanya untuk memahami Al-Quran, penguasaan ilmu balaghah, badi ma'aninya itu harus kuat. Kalau hanya dengan terjemahan saja, itulah jadinya. Tidak ada katanya dalam Al-Quran dalil yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Ya Allah, ya Allah, apakah tidak cukup dengan mengatakan wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim dalam ayat kursi itu, ataupun ayat-ayat yang lain, la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri. Apakah tidak cukup semacam itu? Atau mungkin apa yang dimaksudkan oleh orang-orang semacam itu yang mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap jadinya. Kalau hanya ajaran Islam saja yang sesuai dengan akidah dan syariahnya tidak lengkap Al-Quran, apalagi akan fenomena alam. Dia sangat membatasi makna Al-Quran jadinya. Ini yang merupakan suatu kesalahan besar sesungguhnya bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran, makna Al-Quran tanpa tafsir, maka akan masuk dalam kategori mau pasal Al-Quran dirajin pada bawa maka dengan itu kan itu yang kita khawatirkan. Maka oleh sebab itu alhamdulillah kita di sini, alhamdulillah walaupun kan kita sejak dini sudah mengajarkan balaghah, ma'ani, bayan, marut, mantek, itu sangat membantu. Cuma mereka itu kadang-kadang begitu masuk di perguruan tinggi, dia kalah total oleh retorikanya orang dan lupakan ajaran di pondok itu. Ini seperti yang sampaikan tadi itu. Mana ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita Islamnya, ayat Al-Quran hanya menyuruh kita beribadah kepada. Jangan lupa. Ini yang juga saya seringkali katakan kepada anak-anak kita di pondok, supaya jangan lupakan ajaran pondok ini ketika kalian sudah masuk di perguruan tinggi. Yang menghafal Al-Quran 15 juz, akhirnya tinggal lagi 1 juz begitu dia masuk di perguruan tinggi. Yang tadinya hafal Alfiyah, akhirnya lupa matan Al-Jundiyah setelah di perguruan tinggi. Karena lingkungannya itu yang membuat dia tergusur pemahaman dan ingatan. Ini suatu yang sangat-sangat fatal sesungguhnya, pemahaman-pemahaman semacam itu yang harus kita luruskan berdasarkan apa yang kita dapatkan di pondok. Seperti halnya ini ya, kemarin kan di Turki saya bertemu dengan Rais Suriah NU. Dia kebetulan jadi dayat anak itu. Dia sedang S3 di Turki. Katanya disertasinya apa? Ya disertasi saya pendapat orientalis tentang tasawuf. Terus gimana kesimpulan? Sudah selesai? Sudah selesai. Ternyata 72% orientalis mengatakan tasawuf itu tidak berasal dari Islam. Kata orientalis, berarti orang Wahabi itu yang diikuti pendapat orientalis ini. Pendapat ulama Islam tidak diikuti, pendapat orientalis yang dikatakan dan jadikan penjurujukannya. Kenapa orientalis itu mengatakan gitu saya bilang? Karena dianggap pertama Islam itu kan turunnya di Arab. Tahu tidak orang Arab itu karakternya? Mana dia bisa menganggap orang lain bagus, sementara tasawuf itu begitu lembut dan halus. Tasawuf itu tidak pernah membedakan satu orang dengan yang lainnya, kata orientalis. Oh kalau itu logikanya salah. Logikanya salah. Bukan karakter bangsa Arabnya yang dilihat, tapi Islamnya yang dilihat, ajarannya yang dilihat. Kalau dia memang identik, Islam itu berasal daripada Islam. Walaupun karakter bangsa Arab itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh tasawuf misalnya, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Maka ini merupakan salah satu daripada bisa saja nanti orang menganggap bahwa itu adalah sebagai salah satu yang benar yang dikatakan oleh mereka itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nah ini yang pertama ya. Jadi ketika kita menganggap kebaikan kita itu sangat sedikit di sisi Allah, justru Allah akan menganggap dia sangat banyak. Ketika kita menganggap kebaikan kita itu kecil di sisi Allah, maka justru Allah menganggap dia sangat besar. Sebaliknya ketika kita menganggap dosa-dosa kita itu sangat besar di sisi Allah, maka justru Allah menganggap dia kecil. Menganggap dia sangat kecil. Watani, dan yang kedua,
ayat wama indahu azamatan wa tuhu fil ya'si. Ayat wama bahwa dia menganggap besar, indahu di sisinya azamatan wa tuhu, yaitu kebesaran yang menjatuhkan dia fil ya'si, pada sebuah keputusasaan, wal kunuti, keputusasaan, wa tu'addihi ila su'izzan billah, dan membawa dia kepada su'izzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi azamatun mazmumatun, maka ini adalah merupakan perasaan besar yang tercela, perasaan besar yang tercela, fahihatun, yang tercacati fil iman, pada iman, wa yasarrun alaihi, dan dia adalah sebuah kejahatan atasnya, min dunubi, dibanding dengan dosanya itu. Artinya kan di dalam ibaratnya dikatakan berputus asa daripada pengampunan Allah lantaran dosa besar, maka dosa berputus asa itu jauh lebih besar daripada dosa yang menyebabkan kita putus asa. Nah, ketika kita menganggap bahwa begitu besar dosa saya, tidak